Sepak bola Asia Tenggara kembali memanas. Kali ini ada kabar mengejutkan dari rival abadi timnas Indonesia dan reaksi supporter Garuda pun tak kalah seru. Dari pernyataan kontroversial hingga ulah yang bikin gempar dunia maya, semua terangkum dalam berita kali ini hanya di Kamus Bola. Yuk simak selengkapnya. Reaksi supporter timnas Indonesia usai Josh Brownhill bantah punya darah keturunan Malaysia, beda kelas bos. Reaksi supporter timnas Indonesia membludak usai Josh Brownhill, pemain Burnley, secara tegas membantah punya darah keturunan Malaysia. Alih-alih membanggakan, para fans Indonesia malah menjadikan momen ini sebagai ajang pembuktian beda kelas dengan rival. Gimana tidak? Brownhill sendiri menegaskan dirinya tidak memiliki hubungan apapun dengan Malaysia, bahkan menyebut tidak tahu menahu soal rumor itu. Para supporter timnas Indonesia beramai-ramai memberikan reaksi setelah Josh Brownhill membantah punya darah keturunan Malaysia. Publik sepak bola Malaysia geger pada Minggu 29 Desember 2024 dini hari setelah Brownhill buka suara mengenai klaim bahwa dirinya adalah orang Malaysia. Sejak netizen Malaysia, Future Talents mengklaim bahwa dirinya mendapatkan balasan email dari Brownhill pada 7 September 2024 lalu, banyak supporter Malaysia yang berharap sang gelandang berusia 29 tahun itu membela Harimau Malaya. Dalam email yang diklaim oleh Future Talents tersebut, Brownhill disebut punya darah Malaysia melalui neneknya. Namun setelah beberapa bulan, sang gelandang dari tim kasta kedua Liga Inggris Burnley tersebut akhirnya memberi klarifikasi. Hanya ingin meluruskan situasi atas berbagai rumor yang bersirkulasi belakangan. Sayangnya, kebangsaan saya satu-satunya adalah Inggris dan saya bukan orang Malaysia seperti yang dipikirkan oleh sejumlah orang. Dia bahkan mengaku tidak tahu bagaimana kabar ini bisa menyebar, jadi ingin meluruskan saja. Saya tidak cukup yakin bagaimana ini semua dimulai, namun saya ingin meluruskannya. Namun terima kasih untuk segala dukungannya, bagaimanapun juga. Kabar ini pun menyebar di kalangan supporter timnas Indonesia dengan akun @idextratime di media sosial X turut mengabarkannya. Malu banget ya, astaga, sebut akun tersebut. Sampai klarifikasi segala berarti udah risih banget tuh, kata akun dari Ramean Kebulan di kolom replay. Padahal udah keluar-keluar bakal jadi kapten mereka loh. Ini si Josh kayaknya dari dulu heran dah. Di pada kolom komentarnya juga penuh dengan bendera negara yang gak dia kenal lagi. Di sisi lain, hal ini menjadi bukti bahwa Malaysia tidak berada di kelas yang sama seperti Indonesia dalam hal mencari pemain keturunan. Sejauh ini, PSSI selalu melakukan riset mendalam untuk menggait pemain keturunan demi membela timnas Indonesia. Hal itu dibuktikan dengan sudah ada lebih dari 10 pemain yang berhasil dinaturalisasi oleh PSSI. Dan terkini, ada 3 pemain lagi yang proses perpindahan kewarganegaraannya tengah digodok. Mereka adalah Ole Romeni, tim dari Gibbons, dan juga Dion Mark. Dari lapangan hijau kita beralih ke dunia maya. Masalah yang satu ini bikin panas hacker Indonesia, di mana seorang pelaku yang berkali-kali berulah tampaknya benar-benar tidak ada kapoknya dan kali ini aksinya makin menjadi-jadi. Gila, ini manusia nggak ada kapok-kapoknya ya, bikin hacker Indonesia tambah murka. Hacker Indonesia kembali dibuat geram, di mana pelaku yang sudah pernah merasakan serangan balik dari komunitas hacker Indonesia ternyata kembali berulah. Ulahnya kali ini dianggap semakin kelewatan hingga memicu respon keras dari netizen tanah air. Tampaknya ini belum akan berakhir dalam waktu dekat. Seakan belum kapok dengan doxing yang dilakukan oleh salah satu netizen Indonesia yang merupakan hacker, Bung Towel alias Tommy Welly, kini menuduh manajer timnas Indonesia Sumarji sebagai Humas Sintayong. Pernyataan itu diungkapkan melalui instastory dari akun @bungtowel8 pada Sabtu 28 Desember kemarin. Tanya, Sumarji itu ex-ko PSSI, Ketua Badan Tim Nasional atau Humas Sintayong? Bunyi Instagram milik Bung Towel yang menampilkan postingan dari akun fanbase Timnas Indonesia @nusantara.bowlers. Mengetahui instastory seperti itu, salah satu media yang merupakan fanbase Timnas Indonesia di Instagram menyindir Bung Towel. Media itu mengaku heran dengan tuduhan Sumarji yang disebut sebagai Humas Sintayong. Hal yang dilakukan oleh Bung Towel mirip dengan pengkritik yang sejatinya anti kritik. Cukup banyak pengkritik yang menuding pembela dengan sebutan pemuja, penyepong, hingga yang terbaru adalah humas.
Saat diviralkan oleh beberapa fanbase Timnas Indonesia, Bung Toel menghapus Instastory itu. Media itu heran, kini banyak beberapa akun yang mencoba menghilangkan jejak kotornya. Seperti salah satu media yang sempat menuding Shin Taeyong menggunakan artis K-pop untuk membangun citra positif. Kini Bung Toel menghapus Instastory tersebut. Bisa saja Bung Toel baru menyadari bahwa dirinya menjadi korban doxing beberapa waktu lalu kala dirinya sering menghasut orang yang berdalih mengkritik sepak bola Indonesia, terutama Shin Taeyong. Dirinya juga sempat menjadi korban doxing di Indonesia kala salah satu netizen Indonesia yang merupakan hacker mempublikasikan data pribadi Bung Toel. Dalam data pribadi itu, hacker tersebut membagikan alamat rumah, nomor telepon, alamat email, hingga nick milik Bung Toel. Hal itu membuat Coach Justin gentar dan membuat video bentuk reels di Instagram @coachjustin. Kembali ke ranah sepak bola, satu lagi pernyataan kontroversial datang dari Presiden FAT. Kali ini ucapannya soal Timnas Indonesia berbuntut panjang, bahkan membawa dampak negatif bagi tim nasional Thailand sendiri. Ucapan sombong Presiden FAT yang meremehkan Timnas Indonesia kini berbuah petaka bagi Thailand. Di tengah perjalanan ASEAN Cup 2024, Thailand justru harus menerima kenyataan pahit setelah gagal tampil maksimal. Getah dari kesombongan itu seolah menjadi pengingat bahwa meremehkan lawan bukanlah langkah bijak, apalagi saat kompetisi sedang berlangsung. Gegara ucapan sombong Presiden FAT soal Timnas Indonesia, kini Thailand seolah kena getah setelah ketua federasi mereka yaitu Madam Pang pernah menganggap remeh Timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Ketika itu, Madam Pang blak-blakan mengatakan jika Timnas Indonesia tak akan mampu bersaing dengan Thailand di Piala AFF 2024. Kini nasib tim Gajah Perang di Piala AFF justru semakin terancam setelah dikejutkan dengan kekalahan di kandang Filipina beberapa waktu lalu. Langkah Timnas Indonesia di Piala AFF 2024 terhenti di babak penyisihan grup usai dikalahkan negara rival Vietnam dan Filipina. Kekalahan itu sekaligus membuyarkan harapan skuad Merah Putih untuk pecah telur di Piala AFF, yakni merengkuh gelar juara untuk kali pertama. Pencapaian terbaik Timnas Indonesia sejak Piala AFF digelar pada 1996 hanyalah menjadi runner-up sebanyak 6 kali sepanjang sejarah turnamen. Sebenarnya, hasil minor Timnas Indonesia di Piala AFF 2024 sudah dapat diprediksi sebelumnya. Ini karena Shin Taeyong hanya dibekali pemain muda berusia di bawah 22 tahun. Maka dari itu, PSSI maupun Shin Taeyong awalnya menargetkan Piala AFF 2024 sebagai ajang menambah pengalaman bagi pemain muda Timnas Indonesia jelang SEA Games tahun depan. Di sisi lain, jauh sebelum tersisih dari Piala AFF 2024, Timnas Indonesia sempat mendapat sindiran dari Presiden PSSI-nya Thailand yaitu Madam Pang. Dalam sebuah kesempatan, Madam Pang seolah menganggap sebelah mata Timnas Indonesia di Piala AFF, meski saat itu tengah dalam performa puncak di kualifikasi Piala Dunia 2026. Awalnya, Madam Pang yang bernama asli Nualpan Lamsam itu sempat was-was apabila Thailand nantinya bakal berada segrup dengan Timnas Indonesia di Piala AFF. Piala AFF nanti, baik Indonesia maupun tim lain sama-sama menakutkan. Beruntung Indonesia tidak segrup dengan kita, tegasnya. Saat itu, skuad Shin Taeyong memang lagi kuat-kuatnya usai kalahkan Arab Saudi sehingga wajar apabila tim Gajah Perang menaruh waspada kepada tim Garuda. Timnas Indonesia bagus sekali, mereka lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Akan tetapi, Madam Pang masih merasa jemawa dan mengatakan jika Thailand masih unggul atas Timnas Indonesia ketika bermain di Piala AFF. Salah satunya ialah saat Thailand selalu menang dalam 4 pertemuan berturut-turut melawan Timnas Indonesia di final Piala AFF. Tapi, di Piala AFF beberapa musim terakhir, Thailand belum pernah kalah dari Indonesia, kata Madam Pang dilansir dari Detau 247. 3 bulan berlalu, ucapan sombong Madam Pang terhadap Timnas Indonesia justru berbalik ke Thailand. Tim Gajah Perang bahkan hampir tersisih dari Piala AFF 2024 dan kemungkinan ini terjadi seusai Thailand tumbang atas Filipina dengan skor 1-2 dalam lanjutan leg pertama babak semifinal Piala AFF 2024. Kekalahan ini juga menjadi yang pertama bagi Thailand atas Filipina setelah 52 tahun sekaligus membuat posisi mereka di Piala AFF kian terancam. Persaingan sepak bola Asia Tenggara memang selalu menyimpan cerita menarik. Ya, dari lapangan hijau hingga dunia digital, tak ada habisnya drama dan juga kejutan. Kita nantikan bagaimana kelanjutan dari kisah ini dan apakah rivalitas panas ini akan membawa dampak positif bagi sepak bola Indonesia di masa depan? Jangan lewatkan update selanjutnya hanya di Kamus Bola.